Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parapatur Rahman dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NPM 1001012210071. Yang saya hormati pembimbing saya Dr. Sandi Rezeki Febriadi LCMA. Di sini saya akan presentasikan hasil kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Mekanisme Penilaian Najismu Jawa Barat terhadap penerima manfaat bantuan gerobak UMKM di Kecamatan Sukajadi. Oke, yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada definisi lembaga amil zakat, infak, dan sodako. Yang ketiga ada profil Lajismu, yang keempat ada struktur dan jabatan di Lajismu Jawa Barat. Yang keenam ada program Lajismu Jawa Barat. Yang ketujuh ada mekanisme penilaian terhadap bantuan UMKM atau gerobak. Yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama ada latar belakang. Kuliah kerja lapangan KKL merupakan kegiatan praktikum di sebuah instansi atau lembaga yang merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh setiap mahasiswa. Dalam kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman bekerja di bidang tertentu dan memberikan peluang secara langsung bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. Oke, yang selanjutnya ada definisi lembaga amil zakat, infak, dan sodako. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh atau Lajis adalah lembaga resmi yang dibentuk untuk mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sodakoh. Lembaga ini bertujuan untuk membantu menyalurkan dana dari para pemberi atau muzaki kepada pihak yang membutuhkan atau mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang selanjutnya ada profil Lajismu. Yang pertama ada visi menjadi amil zakat terpercaya. Yang selanjutnya ada misi. Yang pertama, optimalisasi kualitas pengelolaan JIS yang amanah, profesional, dan transparan. Yang kedua, ada optimalisasi pendayagunaan JIS yang kreatif, inovatif, dan produktif. Yang ketiga, ada optimalisasi pelayanan donatur. Oke, yang selanjutnya itu ada pelaksanaan KKL. Eh, Tempat kuliah kerja lapangan saya yang saya pilih adalah Lajismu Jawa Barat. Lajismu yang berada di Jalan Sancang, nomor 6. Saya KKN di Lajismu Jawa Barat dimulai dari tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 yang dengan kata lain adalah 25 hari kerja. Para peserta KKL lainnya ditempatkan di masing-masing tempat dan kemudian pekerjaan kami akan diubah secara bergantian sehingga kami dapat memahami tugas dari masing-masing divisi yang ada di Lajismu Jawa Barat. Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, menjadi lebih mengetahui proses bekerja di lembaga amil zakat, infak, dan sodako. Yang kedua, ada mendapatkan pengalaman pada saat bekerja di lembaga JIS. Yang ketiga, belajar menjalin kerjasama dengan pihak lain di lembaga tersebut. Yang keempat, menambah wawasan tentang ilmu dan pengetahuan. Oke, di sini ada struktur jabatan yang ada di Lajismu Jawa Barat. Oke, kita skip aja ya. Teman-teman bisa lihat ini ada struktur jabatan yang ada di Lajismu Jawa Barat. Oke, yang selanjutnya ada program Lajismu Jawa Barat. Yang pertama ada pendidikan, yaitu program yang membantu bagi para siswa atau mahasiswa yang terkendala dalam biaya atau terkendala dalam pembayaran sekolah atau uang kuliah gitu kan. Yang kedua ada kesehatan, yaitu program yang membantu bagi mustahik yang terkendala dalam pembayaran atau membutuhkan obat-obatan atau sarana prasarana atau tentang ambulans. Nah, di sini juga Lajismu tuh menyediakan ambulans gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu pemberdayaan bagi masyarakat yang kurang mampu, baik itu dalam eh, eko, baik itu dalam sandang dan pangannya gitu kan. Yang keempat ada sosial kemanusiaan, yaitu program yang membantu bagi masyarakat yang terkendala dalam yang terkena atau terkendala dalam bencana gitu, bencana ataupun bantuan yang dapat disalurkan bagi kebutuhan masyarakat.
Yang kelima ada dakwah. Di sini ada program dakwah yaitu program yang membantu atau meningkatkan dakwah dalam kurung itu dakwah Islam ya. Oke, yang selanjutnya. Oke, di sini ada mekanisme penilaian terhadap bantuan UMKM atau gerobak. Yang pertama ada pengumpulan data awal sosialisasi program. Ya, yang pertama itu ada pengumpulan data. Melakukan sosialisasi mengenai program bantuan gerobak UMKM kepada masyarakat, terutama kepada calon penerima manfaat. Yang selanjutnya itu ada pendaftaran, membuka pendaftaran bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan permohonan bantuan. Yang selanjutnya itu ada data yang dikumpulkan meliputi identitas, jenis usaha, dan kondisi usaha saat ini. Oke, yang kedua itu ada kriteria seleksi kelayakan usaha. Memastikan bahwa usaha yang diajukan memenuhi kriteria sebagai UMKM, seperti skala usaha, jenis, produk, dan inovasi. Kondisi ekonomi. Mengkaji kondisi ekonomi pelaku UMKM termasuk pendapatan dan kebutuhan modal, komitmen dan rencana penggunaan. Menilai komitmen pelaku UMKM terhadap usahanya dan rencana penggunaan gerobak yang diajukan. Oke, yang ketiga itu ada wawancara dan observasi. Nah, itu wawancara. Yang pertama itu ada wawancara, melakukan wawancara langsung dengan calon penerima manfaat untuk mendalami kondisi usaha dan harapan mereka terhadap bantuan. Nah, yang kedua itu ada observasi, observasi lapangan, mengunjungi lokasi usaha untuk melihat langsung kondisi dan potensi usaha yang dijalankan. Oke, selanjutnya itu yang keempat itu ada penilaian dan verifikasi analisis data. Mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menilai kelayakan calon penerima bantuan. Tim verifikasi membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang diberikan oleh pelaku UMKM. Yang kelima itu ada keputusan penerima manfaat dan rapat penentuan yang mengadakan rapat internal untuk menentukan penerima manfaat berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi. Setelah melakukan langkah-langkah yang tadi sebutkan, Lajismu Jawa Barat melakukan rapat internal yaitu untuk menseleksi apakah bantuan yang akan disalurkan itu tepat sasaran dan dapat memberikan impact atau meningkatkan kualitas pelaku usaha. Oke, yang keenam itu ada penyaluran bantuan penyerahan gerobak. Setelah melakukan langkah-langkah yang tadi, Lajismu Jawa Barat langsung menyerahkan bantuannya gitu, bantuan gerobak. Nah, melakukan seremonial penyerahan gerobak kepada penerima manfaat yang terpilih. Memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan dan konsultasi untuk memastikan atau memaksimalkan penggunaan gerobak dalam pembangunan usaha. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Mekanisme penilaian Lajismu Jabar atau Jawa Barat terhadap penerima manfaat bantuan gerobak UMKM di Kecamatan Sukajadi melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, Lajismu melakukan identifikasi terhadap calon penerima bantuan melalui survei lapangan dan pendataan. Bekerja sama dengan pihak terkait di tingkat kecamatan, calon penerima dinilai berdasarkan kriteria seperti kondisi ekonomi, keberlangsungan usaha, dan kebutuhan alat pendukung usaha. Yang selanjutnya itu adalah Jismu melakukan verifikasi data untuk memastikan kelayakan calon penerima. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Setelah verifikasi, penerima yang lolos akan mendapatkan bantuan gerobak sebagai sarana untuk meningkatkan usaha mereka. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan tersebut efektif dalam mendukung usaha penerima. Oke, yang terakhir, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.